Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan bersama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi malam ini kita diberikan kesehatan, kekuatan iman lahir dan batin, sehingga bisa aktif kembali istiqomah untuk mengikuti kajian di masjid yang tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan silaturahim kita, pengajian kita malam ini disertai hidayah dan ridhonya Allah, dan kita semua dapat ilmu yang manfaat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhin niyah wa likulli niyatin sholihah wa li hajatina wa hajatikum lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita awali dengan baca akhir surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kita lanjutkan sholawat sekali saja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, malam ini saya akan melanjutkan tema 2 bulan yang lalu yang terdapat dalam kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, menerangkan tentang perjalanan Syekh Hatim Al-Asam ketika berguru selama 30 tahun kepada Syekh Syakik bin Al-Balkhi, kemudian hanya mencatat mendapatkan pelajaran berharga hanya 8 saja. Saat itu kita sudah menyampaikan 2 poin yang dicatat oleh beliau. Yang pertama, saat itu beliau mengatakan, selama 30 tahun ini kami mencatat 8 pelajaran berharga dalam hidup kami. Yang pertama, ketika aku menyaksikan banyak manusia, masing-masing orang punya kekasih, punya sesuatu yang dicintainya. Tapi ketika dia mati dan dimasukkan dalam kubur, semua yang dicintainya tidak ada yang ikut bersamanya. Mereka meninggalkan sendirian. Karena itu aku ingin menjadikan amal solehku sebagai kekasihku, dengan harapan saat aku mati dan dimasukkan di dalam kubur, ada yang menemaniku, ada yang menghiburku sehingga aku tidak sendirian. Yang kedua, beliau mengatakan, ketika aku melihat manusia banyak yang menuruti hawa nafsunya, karena itu
aku berusaha sekuat tenaga untuk mujahadah riyadhah, berperang menundukkan hawa nafsuku, sehingga aku berharap ketika nafsuku aku ajak untuk beribadah kepada Allah, menjadi tenang, ridho, dan bahagia karenanya. Nah, sekarang yang ketiga, beliau mengatakan, inni ra'aitu kulla wahidam minan nasi yas'a fi jam'il khitam fi jam'i khitamid dunya. Saya melihat banyak yang manusia yang sangat bersemangat, bersungguh-sungguh di dalam rangka meraih kesuksesan dunia. Mereka berusaha untuk mendapatkan dan mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Thumma yumsikuhu qabidun yadahu alaihi. Dan ketika dunia itu telah diraihnya, mereka kemudian menggenggamnya. Jangan sampai dunia yang telah diraih, telah dicapai, kemudian lepas dari tangannya. Ya, umumnya nek wong wis menjadi bupati, gubernur, tidak kemudian puas satu kali saja, berusaha kalau bisa nyalon maneh. Saya kemudian ada teman, ya teman kuliah, kemudian dia pernah menjadi DPR RI, Bapak Ibu, dari satu partai. Nah, saat itulah kemudian tahun berikutnya setelah habis masa jabatannya, istrinya diajak untuk nyalon tapi mewakili DPD, ya, karena dia seorang ustadz kiai, punya pondok pesantren besar. Akhirnya istrinya diajak ikut untuk nyalon tapi jalur DPD. Dilalah saat itu gak dadi karo. Terus kemudian nyalon bupati, dilalah gagal maneh. Saya kemudian membayangkan saat itu sudah bukan hanya jutaan yang dikeluarkan, Pak, bukan hanya miliaran tapi meteran wisan. Jadi saya kemudian membayangkan begini, 5 tahun yang pernah diraih mungkin telah mengumpulkan banyak uang, tapi kan akhirnya nyalon 2 orang, terus ditambah nyalon bupati, gak dadi, entek wisan, Pak. Ya. Subhanallah. Makanya mungkin panjenengan masih ingat ketika beberapa tahun lalu, bukan yang kemarin, Bupati Ponorogo nyalon gak dadi, stres, bojone minta cerai, akhirnya pakaiannya dilucuti udah. Dan itu viral. Ya Allah. Nah, inilah. Jadi ternyata semua yang disampaikan beliau itu memang kenyataan, bukan hanya dulu tapi sampai sekarang. Fata'ammaltu fi qoulihi ta'ala. Kemudian kami merenung tentang firman Allah Ta'ala. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baqa. Apa saja yang ada di tanganmu, yang ada di sisimu, semuanya akan lenyap. Wa ma 'indallahi baq, dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal abadi. Fabadzaltu mahsuli minad dunya liwajillah. Karena itu wahai guru, ketika aku meraih dunia, memperoleh keberhasilan, kesuksesan dunia, aku berusaha sekuat tenagaku untuk aku persembahkan liwajillah, mempersiapkan untuk menghadap kehadirat Allah. Semua itu aku gunakan sebagai wasilah, sebagai kendaraan untuk menuju kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika jadi pejabat, tanda tangannya adalah tanda tangan untuk kemaslahatan, ya. Sebab kalau menjadi pejabat itu apapun bisa dilakukan, Bapak Ibu yang kami hormati, ya. Jadi kalau kita ini mungkin mau nyumbang masjid, mikir dhisik kisah juta apa 500 kan. Tapi kalau pejabat tinggal tanda tangan, diprogramkan lewat APBD, aman, miliaran bisa, ya. Makanya ya walaupun akhir-akhir ini ada min plusnya orang itu, ya, Gubernur Jawa Barat itu Pak siapa? Sanes yang kemarin itu yang nggak jadi. Nah itu ya itu itu kan sekarang viral dilala. Ono ae wong masya Allah. Ya, tapi makanya sampai ada istilah becek ketetik oleh ketara, mungkin saat itu nggak terbukti. Dengan media seperti ini, ya Allah ya Rahman, wallahu alam, kita nggak mengomentari itunya Pak, tapi kita lihat positifnya. Ketika beliau jadi gubernur membangun masjid yang sangat monumental, dan sekarang ini menjadi tempat wisata. Lawang daripada wisata tapi tidak di masjid kan lumayan. Wisata di masjid yang Bandung itu lah, masjidnya luar biasa megahnya, ya. Nah itu adalah tanda tangan, gak mungkin uang pribadi Pak, ya uang yang memang dianggarkan dari negara, dan itu memang diperbolehkan itu untuk kegiatan sosial atau kegiatan keagamaan, ya. Nah, dan alhamdulillah Bu Khofifah juga punya kenangan masjid yang dibangun di Islamic Center itu, ya. Itu juga arsiteknya Pak Ridwan Kamil ternyata, tapi masjidnya gak ketok masjid. Ya tapi bagus lah biar ada kenangannya ini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian beliau mengatakan fafarraqtuhu bainal masakin liyakuna tukhran li'indallah, dan sebagian aku gunakan untuk menolong fuqara dan masakin agar kelak di akhirat menjadi simpananku saat ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kemudian dalam kitabnya Ayyuhal Walad, Imam Ghazali kemudian melanjutkan memberikan komentar begini: tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menafkahkan, membelanjakan, mendermakan sebagian harta kita di jalan Allah. Sebab semua yang kita makan cepat atau lambat pasti habis. Semua yang kita simpan belum tentu kita yang menikmati. Apa yang kita infakkan itulah yang kelak menjadi kekayaan kita, simpanan kita yang sebenarnya. Makanya di media sosial, di YouTube itu ada Habib yang muda tapi nyentrik, ya. Itu banyak penggemarnya yang belum punya anak. Habib siapa itu ya? Habib itu? Nah ya betul, berarti jangan termasuk penggemar ini, ya. Jawabannya luar biasa bagus untuk memotivasi anak-anak muda. Ketika ditanya orang, Beb, bagaimana hukumnya menyimpan uang di bank? Beliau nggak menjawab sesuai dengan pertanyaannya. Kenapa menyimpan uang di bank? Yang paling baik menyimpan uang adalah di kotak amal, katanya. Lah kenapa? Yang kita simpan, beliau sama persis jawabannya Imam Ghazali ini. Mungkin pernah ngaji Ayyuhal Walad ini. Yang kamu simpan belum tentu kamu bisa menikmatinya. Tapi yang kamu simpan di kotak amal itulah simpanan yang bisa kamu ambil nanti saat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati, ya sekecil apapun yang kita infakkan, kita sedekahkan, kita jariahkan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kelak menjadi simpanan yang paling berharga kita saat menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini mumpung ingat atau mungkin pernah saya ceritakan, di Madinah itu ada toko spray, toko karpet, toko selimut, jualannya itu memang itu Pak, itu sangat megah. Dan biasanya di toko ini hanya orang-orang yang kelas menengah ke atas
atau disebut orang-orang borjuis yang punya duit yang masuk toko ini. Kalau saya ya di pinggir-pinggir rembong itu kan untuk oleh-oleh. Masya Allah, memang bagus-bagus memang, tapi mahal harganya. Nah, suatu ketika ada orang tua yang pakaiannya lusuh masuk di toko itu. Dia tolak-tolak ke kanan kemari, mungkin dalam batinnya aku salah masuk ini. Karena lihat orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang perlente, pakaiannya bagus-bagus, sehingga dia menjadi pemandangan bagi orang-orang sekitarnya. Kok ono gembel bahasanya gitulah, masuk ke toko ini. Dilalah pemilik toko itu sigap melihat orang yang salah tingkah ini, langsung didekati. Bapak mau cari apa? Saya mau sari selimut. Berapa? 6 biji. Cuma apakah uang saya cukup? Saya hanya membawa uang 100 rial saja. Nah, ternyata pemilik toko ini mengatakan, oh alhamdulillah, insya Allah cukup. Kebetulan saya punya selimut yang juga bagus, harganya per biji 20 rial saja. Kalau panjenengan membeli 100 rial berarti dapat berapa? 5 biji. Sementara nanti saya kasih bonus 1, berarti pas 6 biji sesuai dengan anu jenengan. Alhamdulillah, seneng banget orangnya. Akhirnya uang dikasihkan, selimut 6 biji dikasihkan. Lah waktu itu ada temannya, teman pengusaha yang jualan karpet, jualan selimut ini menghampiri dan melihat, apa kamu nggak salah? Kemarin kamu jual selimut ini kepadaku seharga 450 real. Petang atus seket real. Itu kalau sekarang ini petang ewu, ping petang atus. Berang ewu, Pak. Nah, petang atus, petang ewu ping 100 saja, pinten? 400.000 nggih. Nah, berarti kan kali 4. Loh, lumayan kan? Kok kamu menjual kepada orang ini hanya 20 real? Apa kamu nggak salah? Jawabannya luar biasa. Iya. Memang kalau kemarin saya berjualan dengan manusia, tapi sekarang saya jual kepada, berdagang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia menjawab, memang betul. Selimut ini per biji harganya 450 rial seperti yang aku berikan kepadamu. Karena ini memang asli dari Turki. Saya kulaannya memang mahal sehingga saya jual kepadamu harga 450 rial. Ingat, kalau kemarin saya berdagang dengan manusia, saya sekarang berdagang dengan Allah. Nah, di dalam Al-Quran kan Allah berfirman, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Nah, jadi barang siapa yang memberikan pinjaman, maksudnya ini adalah menginfakkan hartana di jalan Allah, maka Allah akan membalas dengan berlipat ganda. Jadi sebenarnya aku tidak mengharapkan uangnya 100 rial itu, kata pemiliknya tadi. Itu aku terima supaya orangnya tidak salah tingkah, tidak semata-mata merasa aku beri. Dengan saya terima uangnya, dia akan merasa mampu membeli, tidak sekedar menerima sodako dari saya. Karena saya ingin menjaga harga dirinya. Jadi saya berharap dengan apa yang saya sedekahkan kepada dia nanti kelak di akhirat, anak-anakku, istriku terhindar dari siksa api neraka. Nah, itu jawabannya. Ya, dan di dalam surat Al-Munafiqun yang terakhir itu kan Allah berfirman begini. Ketika ahli kubur mendapatkan siksa yang berat, mereka kemudian lantas mengadu kepada Allah begini. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib
fa asaddaq wa akum minas sholihin wa lan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ya Allah, mbok inggih kula niki jenengan beri kesempatan hidup kembali di dunia walaupun sebentar saja. Ketika itu mereka mengatakan, jika engkau memberikan kesempatan kula hidup malih tentunya walaupun sebentar. Mereka tidak mengatakan seakan haji umroh tiap bulan tiap tahun, tapi mereka mengatakan fa'as-sodako, akan menjadi orang yang ahli sodakoh. Ngoten ternyata. Karena ternyata sodakoh itu bisa menjadi tameng dan benteng dari siksa api neraka, baik siksa kubur maupun siksa nanti di akhirat. Nah, makanya kula jenengan sebagai bentuk birrul walidain, ya, supaya ganjarannya, pahalanya tidak hanya untuk diri sendiri. Kalau punya orang tua, ngelebokno kotak, ngelebokno napa mawon sedekah, ya Allah saya niati untuk almarhum bapak saya, almarhum ibu saya, almarhum bapak saya, biar mereka nanti terhindar dari siksa api neraka. Berkat sedekah kula jenengan. Ya mungkin kita di dunia dulu nggak bisa membahagiakan, saiki saatnya, mumpung kita punya rezeki walaupun tidak banyak, itu bisa menjadi benteng dan tameng nanti di akhirat. Nah kalau sudah demikian, mereka sudah nggak mungkin lagi. Dari Gusti Allah, nggak mungkin orang yang mati hidup kembali. Nah itulah. Jadi Habib Ja'far luar biasa. Jangan menyimpang amalmu. Uangmu di bank tapi di kotak amal. Tapi aku ngelakoni ngono kabeh tak gawe duitku gajian misalnya ya, tak simpan di kotak amal. Ya mikir ngian Pak. Ya gak akeh-akeh lah ngoten. Ya Allah. Makanya ada satu hadis begini Pak. Ma min yaumin yusbihul ibadu illa malakani yanzilani. Tidaklah seseorang di waktu pagi kecuali ada dua malaikat yang mendoakannya. Jadi setiap pribadi, setiap kula jenengan niki besok ada malaikat yang diutus oleh Allah ke dunia untuk mendoakan kita semua masing-masing. Wa yaqulu ahaduhuma, salah satu malaikat itu mendoakan kita begini, Allahumma a'ti mumfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti orang si A, si B ini yang pagi ini memberikan infak, memberikan sedekah terhadap harta yang ia miliki. Jadi didongakno malaikat muga-muga diganti dengan berlipat ganda. Tapi kalau kita punya banyak harta, hari itu nggak mau sedekah, nggak mengeluarkan sesuatu yang bernilai infak atau sedekah, kemudian malaikat yang satu berdoa begini, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkan, binasakan, habiskan harta benda yang dimilikinya karena hari ini tidak dikeluarkan sedekahnya. Ya. Jadi ini sedekah, bukan zakat. Ini sunnah, tapi disertai doa malaikat yang luar biasa. Makanya kalau diceritain Syekh Hambali di Pamekasan itu rumahnya ada di sekitar masjid Jami' sana Pak. Ada namanya Pak Bukhari, bukan Basori, Bukhari. Kalau Basori kadung berobos kedune keri. Ngapunten guyon. Pak Bukhari ini tukang becak. Biasanya mangkali ya di depan masjid niku. Nah istrinya jualan sosis. Suatu ketika piyambak itu mengadu kepada temannya. Akhirnya temannya itu mengingatkan Pak Bukhari supaya sampean ini ada perubahan nasib, upayakan setiap pagi bersedekah. Dia jawab,
Sampai lah ngerti ya. Aku dimangan sak keluarga saja kangelan. Apa mana sampai sodako. Loh, sodako itu tidak harus banyak, sak mampu nih. Sementing sampai niso istiqomah, usahakan setiap pagi mengeluarkan sodako. Ndek seket ya seket, 100 ya 100. Sumpama bojone sampean dodolan sosis, sebagian dipotol dikenarek cili-cili kan ya sodako wisan. Karena ada hadis seperti itu. Dilakoni Pak. Berusaha bendino ben pagi dia sodako kepada anak-anak, kepada orang yang sekitarnya. Nih kapan pas kan duwe ya pas sebagian orang misalnya becair gone 10.000 dikongkon bayar namung 5.000. Ini diantaranya begitu. Dilalah Allah merubah nasibnya tidak melalui Pak Bukhari. Sebab kalau becair sing laris boyoke sing degleng tapi dilalah Allah memberikan kemudahan melalui istrinya. Jualan sosis yang ketika itu dilalah diparingi laris sampai kemudian tonggo-tonggone lho nih kepengen niru dodolan sosis. Lho ngoten kok kulake 6 piling ngene Bu Bukhari niki. Akhirnya tambah lama kok tambah akeh sing nakono kepengin jualan sosis, akhirnya piyambake menjadi juragan sosis. Bukan lagi dodolan di depan masjid, akhirnya bikin toko sosis. Pak Bukhari akhirnya leren dari tukang becak ngewangi bojone kulaan dan dodolan sosis ngirim ke sana kemari. Sampai akhirnya sakit haji barokah sodako pagi. Nah, jadi kula jenengan terserah niru dodolan sosisi apa sodako ini. Ngarepe masjid nih kan kata lah realita-realita nih. Siapa ngerti tadi juragan gede nanti. Nah itulah Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi beliau mengatakan ketika dunia sudah ada di tanganku, aku berusaha untuk sebagai wasilah kendaraan menuju ke hadirat Allah, dan sebagian aku gunakan untuk menolong fuqara dan masakin. Karena aku berharap itulah yang kelak menjadi simpananku yang paling berharga saat berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjutkan nomor 4 Pak, ada yang mau konfirmasi, mau didiskusikan pada tanglet? Halo? Atau dilanjut mawon? Lanjut ya. Yang keempat, inni nazartu ilal khalqi. Aku menyaksikan perjalanan hidup manusia. Fara'aitu kulla wahidin yatabahi bimalihi au hasbihi au nasbihi. Mereka banyak yang mengukur kesuksesan itu karena hartanya, karena jabatan atau kehormatannya, atau karena nasabnya. Wah ini kan juga sekarang ini lagi marah. Saya kok heran ya, dulu nggak pernah seperti ini, kok sekarang ini tiba-tiba muncul Ba'alwi ya, Habib yang kemudian viral luar biasa ya. Kita yang selama ini tidak pernah mempermasalahkan tiba-tiba koyok bermusuhan, padahal dulu musuh kita itu Cina ya nggih. Sampai dulu kan Tanah Abang atau banyak dibakar itu kan Cina yang diusir. Loh sekarang Habib proyeknya Pak, Masya Allah. Ya itulah gampangnya kita ini diadu domba. Sampai-sampai Habib Syekh itu kemarin itu pernah di Banyuwangi, di Tulungagung itu ditolak loh. Padahal selama ini gegap gempita jamaahnya luar biasa. Ya Allah ya Rahman. Ya mudah-mudahan kita tidak ikut-ikutan lah Pak. Ya. Akhirnya fata'ammaltu qaulahu ta'ala. Saya merenung terhadap firman Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia
di antara kalian. Kelak di sisi Allah adalah bukan karena nasabnya, bukan karena jabatan atau kehormatannya, bukan karena hartanya, tapi karena takwanya. Fakhtartu taqwa, karena itu aku memilih takwa. Bagaimana cara meraihnya? Saya berusaha menjadi orang bertakwa. Wa'taqadtu annal Qur'ana haqqun shadiqun. Kami yakin bahwa firman Allah tadi adalah benar. Wa dhannuhum wa hizbanum kulluha batilun zailun. Sementara anggapan orang bahwa kesuksesan itu berdasarkan kehormatan seseorang itu berdasarkan harta, nasab maupun jabatannya, itu adalah batil, salah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan ini seorang sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas radhiyallahu an kemudian berkata, kiramud dunya al-ghina. Memang kemuliaan dunia itu ditentukan karena harta kekayaannya. Ya, memang seringkali kita menilai orang sukses, orang mulia itu karena dunianya. Wa kiramul akhirah at-taqwa, dan kelak kemuliaan di akhirat adalah takwa. Karena itu kemudian beliau Ibnu Abbas sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, takwa menurut Ibnu Abbas itu adalah yang pertama al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah yang Maha Agung. Ya. Al-amalu bitanzil, dan berusaha mengamalkan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kita, yaitu Al-Qur'an. Ar-ridho bil qalil, dan punya hati yang ridho terhadap pemberian Allah meskipun itu sedikit, ya kita syukuri, ya. Karena menjadi orang syukur itu ternyata tidak mudah, Bapak Ibu yang kami hormati. Ada satu riwayat ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an tawaf di Multazam, itu ada orang doa begini, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi golongan orang yang minoritas, orang yang sedikit. Mendengar doa ini Umar geram, Pak. Akhirnya tawafnya dipercepat, uang itu langsung ditarik, diseret keluar Ka'bah. Kenapa kamu berdoa seperti ini? Bukankah kita selama ini berjuang agar umat Islam menjadi mayoritas di tempat yang mustajabah, ndonga ngawur, kira-kira ngoten lah. Ingin menjadi golongan orang-orang yang minoritas. Nah, ternyata orangnya punya alasan. Bukankah di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Saya berdoa seperti itu dengan maksud agar dijadikan oleh Allah menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat Gusti Allah. Bapak Ibu, ini saya ngalami perjalanan yang spiritual hati yang tidak mengenakan ketika saya itu daftar menjadi ketua kloter. Jadi kepingin menjadi petugas haji, namanya Haji Abidin, karena atas biaya dinas. Jadi hajinya gratis, dapat saku sepadan dengan 1 kali haji. Coba, wes gratis oleh sangu 1 kali haji. Waktu itu hajinya 25 juta, ya sangune 20 juta. Tahun 2004-2005 saya 2 kali jadi ketua kloter. Ya Allah ya Rahman, dilalah Pak. Pertama jadi ketua kloter itu kloter terakhir, dan ini kan sisa-sisa, sehingga waktu di Mekah nggak dapat hotel yang satu kloter satu hotel ngumpul boten. Akhirnya dipecah dari 3 tempat.
ada di Jarwal, ada di mana waktu itu, pokoknya 3 tempat lah Pak. Dan itu kan koordinasi dengan jamaah kan ya repot. Subhanallah, kula niki kok kene ono masalah kurang ngerti kono loro, melayu rono kan harus ngurusi. Kono kurungan kono mati. Wah. Dan itu nggak bisa naik kendaraan. Kalau musim haji, semua kendaraan yang masuk sekitar Mekah sudah tertutup Pak. Dibuka lagi nanti kalau setelah selesai wukuf. Karena tumplek-plek yang di Madinah wes jadi satu. Biasanya kan ada kloter pertama, gelombang kedua itu kan Mekah Madinah dulu. Tapi kalau sudah mau wukuf, tumplek-plek, Masya Allah, kula niki sampai bahasane stres, capek, ya jengkel, dilok-lokno wong. Sing kono gurung mari, sing kene muncul. Akhirnya kula mikir ngeten, ya Allah, ruang ini gak daftar petugas ngoten. Loh, coba. Ternyata niat saya memang salah. Niatnya kepengen haji gratis, golek sangu. Ternyata diujuk oleh Allah luar biasa. Dan saat itu saya kemudian berkesimpulan, ya Allah, saya sudah tidak akan pernah jadi petugas lagi. Masya Allah, sing sampai saya ini ya bahasanya wong langsung ngelokno saya itu waktu itu dilalah. Ada satu jamaah kan memang nggak satu maktab, ono sing loro keluargane nggih bingung golei sama petugas langsung diglebokno rumah sakit Aziziyah, rumah sakit Indonesia yang di Mekah Aziziyah. Jadi rumah sakit itu Pak penuh dengan jamaah yang sakit karena nggak muat sampai di lorong-lorong dia itu bed untuk infusnya di situ perawatannya. Memang jamaah banyak yang sakit waktu itu. Lah sing apa keluargane anak ini ku golek gak ketemu di mana nggak. Nah kalau koordinasi ambek sektor kan nggih ya angel ngoten waktu niku. Wah, akhirnya ketemu tamunya kula padosin, dia Allah. Wong loro tambah nemen. Akhirnya untungnya kula niki nggak ada pengalaman. Saya langsung pindah ke rumah sakit Arab Saudi. Lah kalau rumah sakit Arab Saudi, rumah sakit negara Arab, langsung dimasukkan ICU, ruangannya wah steril bagus, mangan sudah terjamin. Akhirnya kemudian alhamdulillah ditakdirkan sembuh. Dan waktu itu wah ngelowokno macem-macem. Bareng tak pindah teng ngriku, akhirnya wonge takon, ngeten iki mungkin biayane dos pundi? Pun niki kula sing biayai. Ngono gregeten aku, Pak. Padahal iku kan ya gratis. Wonge kan karo. Untuk supaya membalikkan gak nesu maneh. Pun ngeten mawon. Setiap nyambangi, setiap periksa ke dokter spesialis kula anter. Nanti jenengan sing bayari taksine, untuk biayanya, obatnya, dokternya kula sing nanggung. Ngoten, padahal lancine ya gratis, sing bayari ya taksine iku tok. Waduh, soro Pak mantun. Terus akhirnya kula sadar gitu, ya Allah, iya. Kenapa saya kok tuh nyawa berkati itu? Mestinya kan harus bersyukur. Gratis kemudian kok iling sorone gak iling nikmate. Ini kan namanya kurang ajar, gak bersyukur. Semua orang, bukan hanya ratusan ribuan kepingin daftar jadi petugas haji aja gagal. Wong aku sing wis dadi petugas tidak memanfaatkan momen itu. Nek soro kan ya wis wajar jadi bayarannya akeh gratis pisan. Kan luar biasa. Kalau ditotalkan 50 juta hanya waktu 1 bulan 1 musim. Nah, nggo Indonesia pirang tahun golek 50 juta. Setahun kurang karan ngumpul. Nah itulah, itu jadi akhirnya tahun berikutnya untuk menebus supaya ini karena sudah punya pengalaman, akhirnya daftar lagi katut maneh sampai 2 periode. 2 tahun berturut-turut 2004 2005 jadi petugas haji. Ya Allah. Nah, ono sing gak enak ngeten waktu niku, Pak. Dilalah pas jadi petugas haji dari KPIH-nya Yai Hambali. Yai Hambali itu hanya menyiapkan 2 rombongan, 2 pembimbing, 2 bis. Ternyata jamaah itu oleh 3 bis, Pak. Bis yang ketiga nggak ada yang membimbing. Akhirnya kalau ditimbali, kikan daftar.
Lah, waktu ini kan dereng antri, begitu dibuka sapa sing iso nglunasi langsung daftar. Itu namanya kaji sokeh sokongane wong akeh, wong kabeh kan bayar kabeh niku. Masya Allah. Waktu niku kula niki mikir ngeten, Pak. Tradisine kula niki nek haji mboten hanya sekitar tonggo-tonggo, tapi bebek-bebek kula, paman kula desa ngriku, Pak. Kabeh ku rombongan nyewa bison niku bahasane ziarah haji ngarep barokah doa. Lah tiang-tiang kan nggawa beras, nggawa sak entene ngoten. Lah kula niki kan mikir, nek mulih terus kemudian gak dikai sing rodok pantes, kan ngesakaken. Masya Allah, kula niki waktu niku betul-betul memang mboten gak ada duit. Murni hanya dapat balenan 1.500 real. Terus kemudian disangoni namanya basami $150. Kemudian dari Hambali. Pokoknya totalnya 1.500 real itu per realnya waktu itu 2.500. Ping 1.500 kira-kira pinten nggih? 4,5 juta lah. Kemudian $150 itu 10.000 waktu niku ya 1,5 juta. Terus kemudian saya punya uang $100. Ya berarti 2,5 juta tambah 4,5 juta, Pak. Subhanallah. Ndilalah. Waktu itu kalong hanya untuk beli dam tok. 1 minggu pertama baru datang karena kloter terakhir gelombang kedua. Dadak kula niku lho mikir ngeten. Lah iya, iki engko nek sampai mulih kemudian nggak beli oleh-oleh untuk bebek-bebekku terus piye ngoten Pak. Jadi kula niku sumpek mikirno oleh-oleh karena nggak duwe duit niku. Padahal waktu niku wis hajinya gratis, wis duwe duit sangu dibalen. Lho terus saya mikir ngoten nih. Itu kan namanya kurang ajar, gak syukur namanya. Subhanallah, ternyata begitu tawaf, kula niki moro-moro karena malam. Wah, iki musume wong kok sepi. Akhirnya kula mepet mau nyoba Hajar Aswad, nggih berhasil, Pak. Tapi kula mboten menyangka, dadak tas kula niki buka, tas tentengan. Ketika mau beli tasbih niku lho, duwe amplopan sakmono kae wau, ilang kabeh, kula mboten-mboten napa-napa. Subhanallah, ya entek resik wis. Padahal masih 1 minggu pertama, mau berangkat ke Arafah. Berarti kan masih lama di Mekah Madinah, belum sampai ke sana. Entek resik kula niki mikir meneng. Ternyata kula niku baru sadar iki ambek Gusti Allah. Bahasane diuji. Awakmu kurang ngajar Zil. Wis kajine gratis dibarai Hambali, wis oleh duit balenan. Lho mikir oleh-oleh aja kok dibayangno kan ngoten nggih. Mesine kan syukur alhamdulillah sing kepengin berangkat terus sak pirang-pirang nyalengi duit gurung hasil. Awakmu wis hasil gratis wis oleh sangu sakmono kae, go mikir apa sing arepe dikekno. Itu namanya nggak lu dadak ilang. Kalau mikir iya bahasan gue kurang ngajar jazil ya tak entek nih bisa duit jen kapok kan kira-kira ngoten lah. Jelas ayatnya wala in kafartum inna adzabil syadid. Kalau kamu mengingkari pasti aku beri siksa yang pedih. Jongor kon jadi malaikat ngono. Ya kula mboten bayangno sekitar Ka'bah niku ono malinge kan ngoten. Wis tak anggap wis malaikat sing jaga ngoten mawon. Lah akhirnya ternyata wong diuji Gusti Allah itu ternyata ada pelajaran berharga. Ketika sarapan wong-wong esuk ini kan sarapan kabeh. Kula niki akhirnya mboten sarapan dhewe ngarepe tuku ya njaluk kan gak mungkin wong pembimbing. Akhirnya kula silaturahim nanggone wong-wong niku. Terus pundi kabare Bu? Pas wayahe sarapan. Lho saat mongko sarapan riyen. Nah, akhirnya mau wis ngomong ditawani aku ngono. Jadi akhirnya ngamalno hadis barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya maka ndaklah silatur. Akhirnya beneso silaturahim gantian nang ngene kamar-kamar ganti tapi ya Allah akhirnya alhamdulillah ya kembali kula ceritanya langsung dikasih uang 500 real wis iki jagane cekelan ngoten. Wah manten ngoten Pak kula niki. Nah ini ceritanya mari ya. Singkat cerita akhirnya setiap kali perjalanan kula niki cerita kepada jamaah bahwa kita mau ke sini ceritanya seperti ini. Wah akhirnya banyak wong sak mari tak ceritane langsung mudhun nemu kula alhamdulillah Ustaz barokah kula nek ikut
bis jenengan. Akhirnya saya tahu sejarahnya kota Mekah, sejarahnya ini. Umpama kula mboten nderek jenengan, gak roh cerita sing kaya ngeten niki. Lho ngoten niku tak delok kok saka dhuwit batinku arepe nyangoni. Wah langsung tak trimo ngoten mawon. Wah, dilalah setiap kula mari cerita mesti ana sing nyangoni, Pak. Mari ngono, mulih kula cek dhuwit kula apa? Tukarkan real, dilalah dhuwit lho pas dhuwit sing ilang wau. Akhirnya kula mikir, umpama gak ilang kok nduduk akeh aku mang. Wah, ternyata dibalik malih karo Gusti Allah. Nah, karena punya pengalaman, setiap cerita dari bis ke bis itu tadi dapat barokahnya dari jamaah. Akhirnya kula membaca buku-buku yang sekitar sejarah kota Mekah Madinah. Wah, tadi ketua kloter kan 10 bis akhirnya. Kalau ya kembali kan tadi 3 bis cuman. Akhirnya ketua kloter langsung pindah bis ini pindah bis. Lho ngoten gak ono sing nyangoni belas. Ternyata Mekah Madinah gak kena di skenario. Tadi itu mergono ngoten niku akhirnya dibalekno Gusti Allah melalui cerita itu. Karena punya pengalaman, tambah ilmune ditambah, mergo niate salah, malah gak dikai kabeh Gusti Allah. Nah, itulah Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga Allah akan menambah yang sedikit menjadi banyak. Dan yang terakhir, al-isti'dadul yaumil akhir. Orang yang bertakwa adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan yang akan datang di akhirat. Nah, berarti ini tinggal yang kelima dan yang keenam, ketujuh, kedelapan. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan disertai hidayah dan ridhonya Allah. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.